Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan lagi membahas contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Kali ini saya siapkan lebih banyak soalnya. Baiklah, semoga bermanfaat dan langsung saja kita mulai. Nomor satu. Sistem inventaris digital kantor mengalami overload, sehingga proses pencatatan sarana dan prasarana terganggu. Pengguna melaporkan keterlambatan akses, sementara data baru terus masuk setiap hari. Apa langkah strategis dan teknis yang Anda ambil untuk mengatasi situasi ini? A. Meminta pengguna menghentikan input data hingga sistem diperbaiki. B. Membangun server tambahan tanpa menganalisis kebutuhan kapasitas sistem. C. Melakukan evaluasi kapasitas sistem, menghapus data tidak relevan, dan mengaktifkan fitur arsip otomatis. D. Menggunakan perangkat penyimpanan eksternal sebagai solusi sementara. E. Menunggu vendor sistem untuk melakukan pembaruan tanpa mengambil langkah lain. Pilihan yang paling tepat adalah C. Melakukan evaluasi kapasitas sistem, menghapus data tidak relevan, dan mengaktifkan fitur arsip otomatis. Alasannya, evaluasi kapasitas sistem, memahami beban yang sebenarnya dialami sistem adalah langkah awal yang penting sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini menghindari solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Menghapus data tidak relevan. Data yang sudah tidak diperlukan dapat membebani sistem. Dengan menghapus data tersebut, kapasitas sistem dapat sedikit dilonggarkan. Mengaktifkan fitur arsip otomatis. Arsip otomatis membantu memindahkan data lama ke penyimpanan terpisah, sehingga mengurangi beban pada sistem utama tanpa menghilangkan data penting. Jadi jawaban nomor satu yang paling tepat adalah C. Melakukan evaluasi kapasitas sistem, menghapus data tidak relevan, dan mengaktifkan fitur arsip otomatis. Nomor 2. Sebuah komputer utama di bagian logistik mengalami kerusakan pada hard drive, mengakibatkan hilangnya akses ke dokumen penting untuk distribusi sarana. Apa langkah prioritas yang harus Anda lakukan? A. Memeriksa kondisi fisik hard drive dan mencoba proses pemulihan data. B. Langsung mengganti komputer tanpa pemulihan data yang hilang. C. Meminta maaf logistik menggunakan dokumen cadangan manual tanpa memperbaiki masalah. D. Menunda seluruh proses distribusi sampai masalah selesai. E. Menghubungi vendor untuk mengganti perangkat tanpa evaluasi kerusakan. Langkah prioritas yang paling tepat adalah A. Memeriksa kondisi fisik hard drive dan mencoba proses pemulihan data. Alasannya, dokumen penting perlu segera diakses. Sebelum mengganti komputer atau mengambil langkah lain, pemulihan data adalah prioritas karena dokumen penting tersebut mendukung operasional logistik. Proses pemulihan data. Hard drive yang rusak seringkali masih memungkinkan untuk diakses dengan bantuan perangkat lunak atau ahli pemulihan data. Hal ini memberikan peluang untuk mengembalikan informasi yang hilang tanpa menunda operasional. Efisiensi waktu dan biaya. Memeriksa kerusakan dan mencoba pemulihan lebih efisien daripada langsung mengganti komputer atau menunggu vendor, terutama jika data di hard drive sangat krusial. Jadi jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah A. Memeriksa kondisi fisik hard drive dan mencoba proses pemulihan data. Nomor 3. Kantor Anda baru saja mendapatkan scanner dokumen berteknologi tinggi untuk mengarsipkan data. Namun, beberapa staf kesulitan menggunakan perangkat ini sehingga proses digitalisasi berjalan lambat. Apa yang harus Anda lakukan?
A. Memberikan pelatihan intensif kepada staf untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perangkat. B. Mengganti perangkat dengan scanner manual yang lebih mudah digunakan. C. Meminta maaf yang tidak paham untuk berhenti menggunakan scanner. Mohon maaf, saya ulangi. C. Meminta staf yang tidak paham untuk berhenti menggunakan scanner. D. Mengurangi target digitalisasi hingga staf terbiasa dengan perangkat baru. E. Menyediakan panduan manual singkat tanpa pelatihan lebih lanjut. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan pelatihan intensif kepada staf untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perangkat. Alasannya, meningkatkan kompetensi staf, pelatihan intensif membantu staf memahami cara kerja scanner, meningkatkan efisiensi proses digitalisasi, dan mengurangi ketergantungan pada solusi manual. Investasi jangka panjang. Scanner berteknologi tinggi adalah alat strategis untuk digitalisasi data. Dengan memberikan pelatihan, staf dapat menggunakan perangkat ini secara optimal di masa depan. Efisiensi operasional. Setelah pelatihan, waktu yang diperlukan untuk digitalisasi akan berkurang, mempercepat pencapaian target arsip digital. Jadi pilihan jawaban yang terbaik nomor 3 adalah A. Memberikan pelatihan intensif kepada staf untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perangkat. Nomor 4. Anda menemukan bahwa beberapa unit kerja mengeluhkan distribusi sarana tidak merata, sementara data inventaris menunjukkan bahwa semua permintaan telah dipenuhi. Setelah audit, Anda menemukan beberapa sarana tidak sampai ke unit terkait. Apa langkah teknis yang Anda ambil? A. Mengirim ulang sarana tanpa mencari tahu penyebab masalah distribusi. B. Menganalisis data distribusi dan melacak proses pengiriman untuk menemukan sumber masalah. C. Meminta unit kerja untuk mengajukan permintaan ulang tanpa melakukan audit lebih lanjut. D. Mengabaikan keluhan karena data menunjukkan distribusi sudah sesuai. E. Mengubah prosedur distribusi tanpa memeriksa masalah sebenarnya. Pilihan yang paling tepat adalah B. Menganalisis data distribusi dan melacak proses pengiriman untuk menemukan sumber masalah. Alasannya, identifikasi akar masalah. Menganalisis data distribusi dan melacak proses pengiriman adalah langkah penting untuk menemukan penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian antara data dan kenyataan. Hal ini memungkinkan perbaikan sistem yang efektif, keakuratan dan kepercayaan data. Jika ada perbedaan antara data inventaris dan kenyataan di lapangan, proses ini membantu memastikan bahwa data distribusi lebih valid dan dapat dipercaya di masa depan. Efisiensi operasional. Dengan memahami sumber masalah, Anda dapat mencegah terulangnya kesalahan serupa, meningkatkan efisiensi distribusi di masa mendatang. Jadi jawaban yang tepat nomor 4 adalah B. Menganalisis data distribusi dan melacak proses pengiriman untuk menemukan sumber masalah. Nomor 5. Sistem inventaris baru memungkinkan pelacakan sarana secara real-time. Tetapi beberapa pengguna melaporkan data yang muncul tidak akurat. Setelah pengecekan, Anda menemukan bahwa beberapa sarana belum terinput dengan benar ke dalam sistem. Bagaimana Anda memperbaiki masalah ini? A. Memasukkan ulang semua data inventaris tanpa mengevaluasi sistem. B. Mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah satu persatu, memastikan akurasi. C. Menghapus semua data dan memulai ulang proses input inventaris. D. Meminta pengguna untuk tidak menggunakan sistem hingga semua data diperbaiki. E. Mengabaikan masalah jika hanya sedikit data yang salah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah satu persatu untuk memastikan akurasi. Alasannya, fokus pada akurasi.
Dengan memperbaiki data yang salah secara terfokus, Anda memastikan bahwa sistem inventaris mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa mengganggu data yang sudah benar. Efisiensi waktu. Memperbaiki data. Memperbaiki hanya data yang salah lebih cepat dibandingkan memasukkan ulang semua data atau memulai dari awal. Kepercayaan pengguna. Penanganan yang sistematis dan tepat akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem dan manajemen inventaris. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah B. Mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah satu persatu untuk memastikan akurasi. Nomor 6, Anda bertugas memproses arsip digital kantor. Beberapa file memiliki ukuran besar yang mengurangi kapasitas penyimpanan server. Apa langkah teknis terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Menghapus semua file lama untuk memberi ruang pada file baru. B. Meminta anggaran tambahan untuk membeli server baru. C. Mengompresi file besar untuk menghemat ruang tanpa mengurangi data penting. D. Memindahkan semua file besar ke perangkat penyimpanan eksternal tanpa evaluasi. E. Membatasi akses pengguna ke server untuk mencegah penyimpanan file baru. Pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Mengompresi. Mengompresi file besar untuk menghemat ruang tanpa mengurangi data penting. Alasannya, efisiensi penyimpanan. Mengompresi file adalah cara efektif untuk menghemat ruang tanpa kehilangan informasi penting. Format kompresi modern seperti zip atau RAR dapat mengurangi ukuran file secara signifikan. Mempertahankan aksesibilitas. File yang dikompresi tetap dapat diakses dengan mudah ketika diperlukan, tanpa memerlukan perangkat tambahan atau perubahan besar pada infrastruktur. Biaya rendah. Solusi ini tidak memerlukan pengeluaran tambahan seperti pembelian server baru atau perangkat penyimpanan eksternal. Jadi jawaban yang benar nomor 6 adalah C. Mengompresi file besar untuk menghemat ruang tanpa mengurangi data penting. Nomor 7. Kantor Anda baru saja mengadopsi software inventaris untuk mencatat sarana dan prasarana. Namun beberapa data yang dimasukkan oleh pengguna lain tidak sinkron dan mempengaruhi laporan bulanan. Langkah teknis apa yang sebaiknya Anda ambil? A. Memperbaiki data secara manual di akhir bulan untuk laporan yang akurat. B. Mengatur ulang sistem dan menghapus semua data yang tidak sinkron. C. Membuat panduan penggunaan software untuk memastikan data dimasukkan dengan benar. D. Menyampaikan kepada atasan bahwa sistem ini tidak efektif dan meminta penggantian. E. Menunggu pembaruan sistem dari vendor untuk memperbaiki masalah sinkronisasi. Pilihan yang paling tepat adalah C. Membuat panduan penggunaan software untuk memastikan data dimasukkan dengan benar. Alasannya, mencegah kesalahan berulang. Membuat panduan penggunaan membuat pengguna memahami cara memasukkan data dengan benar, sehingga masalah sinkronisasi dapat dicegah di masa mendatang. Efisiensi jangka panjang. Dengan memastikan data dimasukkan dengan benar sejak awal, Anda tidak perlu terus-menerus memperbaiki data secara manual. Meningkatkan kepercayaan pada sistem. Memberikan panduan dan pelatihan menunjukkan bahwa organisasi berinvestasi dalam meningkatkan kemampuan staf dan memaksimalkan manfaat software. Jadi, jawaban yang paling tepat nomor 7 adalah C. Membuat panduan penggunaan software untuk memastikan data dimasukkan dengan benar. Nomor 8. Printer kantor sering mengalami macet kertas, paper jam, dan saat digunakan. Setelah memeriksa, Anda menemukan penyebabnya adalah ketidaksesuaian jenis kertas. Apa langkah teknis yang paling tepat? A. Memperbaiki printer setiap kali terjadi macet tanpa mencari penyebabnya. B. Mengganti jenis kertas dengan yang sesuai spesifikasi printer.
C. Menginstruksikan pengguna untuk mengurangi penggunaan printer. D. Menghubungi teknisi meskipun penyebab masalah sudah diketahui. E. Membiarkan printer tetap digunakan hingga terjadi kerusakan total. Pilihan yang paling tepat adalah B. Mengganti jenis kertas dengan yang sesuai spesifikasi printer. Alasannya, mengganti mengatasi akar masalah. Ketidaksesuaian jenis kertas adalah penyebab utama paper jam. Menggunakan kertas yang sesuai spesifikasi printer langsung menyelesaikan masalah, mencegah kerusakan lebih lanjut. Menggunakan kertas yang salah secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada komponen printer yang berpotensi menambah biaya perbaikan di kemudian hari. Efisiensi penggunaan. Dengan kertas yang sesuai, printer akan berfungsi dengan baik, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi gangguan. Jadi jawaban nomor 8 yang paling tepat adalah B. Mengganti jenis kertas dengan yang sesuai spesifikasi printer. Nomor 9. Sistem otomatis yang mengelola distribusi sarana mengalami gangguan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman ke unit terkait. Setelah dilakukan pengecekan, sistem hanya memperbarui data dalam database, tetapi tidak menjalankan proses distribusi. Apa tindakan teknis yang tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Mengabaikan gangguan tersebut dan terus menggunakan sistem manual untuk distribusi. B. Menonaktifkan sistem dan mengembalikan proses distribusi ke manual sepenuhnya. C. Melakukan perbaikan sistem dengan memperbarui algoritma distribusi dan menguji fungsionalitasnya. D. Menunggu pembaruan otomatis dari vendor untuk memperbaiki sistem tanpa tindakan sementara. E. Meminta staf untuk melakukan input data manual tanpa melibatkan sistem. Pilihan yang paling tepat adalah C. Melakukan perbaikan sistem dengan memperbarui algoritma distribusi dan menguji fungsionalitasnya. Alasannya, mengatasi akar masalah. Dengan memperbarui algoritma distribusi, Anda memastikan bahwa sistem dapat kembali berjalan dengan baik dan mencegah terulangnya gangguan serupa di masa depan. Keandalan jangka panjang. Memperbaiki sistem secara teknis dibandingkan dengan kembali ke metode manual, memastikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang. Fungsi otomatisasi. Sistem otomatis memiliki potensi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi distribusi. Memperbaiki dan menguji fungsionalitasnya akan mengoptimalkan proses ini sehingga dapat diandalkan kembali. Jadi jawaban yang tepat nomor 9 adalah C. Melakukan perbaikan sistem dengan memperbarui algoritma distribusi dan menguji fungsionalitasnya. Nomor 10. Setelah menerima beberapa keluhan mengenai layanan distribusi sarana yang lambat, Anda menemukan bahwa beberapa unit tidak memasukkan permintaan secara tepat waktu ke dalam sistem. Apa langkah teknis yang harus Anda ambil untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh? A. Menghukum unit yang tidak mematuhi prosedur dan mengabaikan penyebab sistematis. B. Menganalisis data distribusi untuk menentukan pola keterlambatan dan memberikan pelatihan penggunaan sistem yang tepat kepada semua unit. C. Menyalahkan satu unit dan meminta mereka untuk memperbaiki cara mereka memasukkan data. D. Menambahkan lebih banyak staf untuk mempercepat distribusi tanpa mengubah prosedur. E. Menghentikan sistem distribusi otomatis dan menggunakan manual sepenuhnya. Pilihan yang paling tepat jawaban adalah B. Menganalisis data distribusi untuk menentukan pola keterlambatan dan memberikan pelatihan penggunaan sistem yang tepat kepada semua unit. Alasannya, pendekatan berbasis data. Menganalisis data distribusi memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan secara sistematis
dan menemukan pola yang dapat diperbaiki. Ini memastikan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada semua unit tentang penggunaan sistem yang benar adalah langkah proaktif untuk mencegah kesalahan di masa depan dan meningkatkan efisiensi. Pelatihan dapat memastikan bahwa semua unit memahami pentingnya ketepatan waktu dalam memasukkan data. Solusi jangka panjang. Dengan memahami dan menangani masalah secara menyeluruh, Anda menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan daripada hanya mengandalkan hukuman atau solusi sementara. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 10 adalah B. Menganalisis data distribusi untuk menentukan pola keterlambatan dan memberikan pelatihan penggunaan sistem yang tepat kepada semua unit. Baiklah, itu tadi 10 contoh soal HOTS PPPK untuk operator layanan operasional. Semoga bermanfaat dan semoga sukses dalam ujian PPPK di tahun 2024 ini. Jika bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.